Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa an yadha'a yadahu ala khasiratihi. Berikutnya makruh salat dalam keadaan bertolak pinggang. Jadi salat begini jauh. Tak mungkin kita pernah lakukan. Apa pula solat gini, ada petantang, petenteng. Tapi karena hadis Rasulullah ada tegas melarang, maka ulama menyebutkan. Jadi solat begini makruh. Wa an yakhfida ra'sahu fi ruku'ihi. Kepalanya bahwa dia menekukkan kepalanya waktu rukuk. Jadi kepalanya itu tekukkan ya gini. Kan mestinya lurus. Jadi tekukkannya seperti kepala ayam terkulai setelah disembelih. Kayak gini. Itu bukan tanda khusyuk, bukan tanda rendah hati. Itu makruh. Ini ngaji kita sambungan makruh yang malam Ahad lalu. Jamaah ya. Jadi kita tambah bertolak pinggang kita tak ada, tapi itu boleh jadi ada. Yang rukuk tadi itu jamaah. Ya. Jadi itu makruh. Jadi ini tulang belakang. Lurus dia begini. Kan? Tahu kepalanya terkulai. Atau kepalanya dongak. Itu juga makruh. Pernah mungkin kita lihat orang sholat kepalanya dongak. Mungkin pernah. Saya tak tahu jamaah. Itu makruh. Lurus gini. Nah, jadi itu makruh. Apalagi yang makruh dalam sholat. Wa qira'atu surati fi salisati wa rabi'ati. Membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Jadi membaca surat itu 1, 2. Baca surat 1, 2. 3, 4 dibaca dia makruh. Atau kalau cara maghrib 3. Lain masbuk. Imam rakaat ketiga kita baru masuk. Berarti kita rakaat pertama. Imam rakaat 3. Contoh maghrib lah ya jamaah. Imam rakaat ketiga kita rakaat pertama. Kita tetap disunatkan baca surat. Rakaat pertama bagi kita. Kalau sempat. Kan imam hanya membaca Al-Fatihah saja. Kalau tak sempat, tak usah. Salamlah imam. Berarti naik rakaat kedua kita. Maka tetap sunat baca surat. Atau sholat yang 4 rakaat. Sholat 4 rakaat, imam rakaat ketiga. Kita rakaat pertama. Bila sempat, bacalah surat. Tak sempat. Tak sempat. Naik rakaat keempat, berarti kita rakaat kedua. Bacalah surat. Tak sempat juga. Imam salam, rakaat ketiga, baca surat. Rakaat keempat kita, baca surat. Supaya tidak kosong 2 rakaat dari membaca surat. Ini jangan keliru. Ya, jangan keliru. Jadi dibacalah dia. Kalau tak sempat, tak usah. Jamaah yang terpenting adalah Al-Fatihah. Ya. Yang tadi sudah saya terangkan. Illa liman subiqa bil ula wasaniyati faqrawah fil akhirataini. Kecuali orang dia masbuk rakaat pertama kedua, bacalah dia pada 2 yang terakhir.
Walistinadu ila ma yasqutu bisukutihi, ini nggak pernah. Kita nggak pernah. Bersandar kepada sesuatu, kalau sesuatu itu tak ada lagi, kita pun jatuh. Maka ini dihukumkan makruh. Ya maaf. Tapi macam tembok ini kan ada terus dia aja maaf. Kecuali kalau sulit berdiri, tak apa sebab. Jangan kita bersandar, tak apa, tak ada masalah. Dia maaf. Mungkin faktor kesehatan atau faktor apalah, jamaah sehingga tak bisa kita berdiri tegak kecuali kalau kita bersandar. Bersandarlah. Mungkin timbul perasaan sama kita, nggak enak lah masa sholat bersandar. Bukan, saat itu kan kita dalam kondisi yang tak memungkinkan berdiri tegak lurus. Agama bukan mau menyusahkan kita, sandarlah. Macam cara kanan, cara kiri, tak apa aja. Itu tidak makruh. Karena memang ada keperluan. Apalagi yang makruh di dalam salat. Wa ziyadatu fi jilsatil istirahati ala qadri al-julusi baina sajdatayn. Nah, kita dari rakaat pertama setelah sujud kedua, sunat duduk. Namanya duduk istirahat. Tapi jangan pahamkan lain-lain duduk istirahat. Duduk istirahat, duduk dia langsung istirahat. Selu-selu di situ bukan. Itu maksudnya duduk bersenang-senang. Jadi ambil napas, karena naik ke atas dari sujud kedua, mungkin ada capek atau apa, duduk sekejap. Itu sunat ya. Kalau bangsa 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ada. Kalau bangsa 2 rakaat cuma sekali. Antara rakaat pertama ke rakaat kedua. Kalau bangsa 3 rakaat, ya cuma sekali juga. Sebab yang kedua sesungguhnya adalah tahiyat awal. Yang ketiga tahiyat akhir. Salat bangsa 4 rakaat ada 2 kali. 1 ke 2, 3 ke 4. Nyaman. Duduk istirahat. Tapi ada orang justru kalau dia duduk istirahat nggak nyaman. Jangan duduk istirahat. Dia kalau duduk istirahat bangkit tuh agak susah, agak payah. Tapi kalau tidak duduk istirahat bangkit itu mudah. Maka badan dia tak usah duduk istirahat. Tidak usah dia mau. Dia kalau tidak duduk istirahat, Allah sedap aja naik. Tapi kalau duduk istirahat, kemudian bangkit, wah itu perlu usaha yang lebih berbanding orang lain. Artinya sulit bagi dia. Maka tak usahlah dia duduk istirahat. Ya mau. Oke? Nah, berapa lama duduk antara 2 sujud? Jangan duduk istirahat lebih lama dari itu. Kalau lebih, makruh. Nggak batal salat. Umumnya. Karena ada orang cepat duduk antara 2 sujud itu. Ada orang lambat. Rabbighfirli warhamni wahjuburni. Rata-ratanya berapa lama orang duduk antara 2 sujud itu? Maka duduk istirahat jangan lebih dari duduk antara 2 sujud. Kalau lebih makruh, tak batal salat. Ya maaf, ya. Apalagi yang makruh? Wa italatu tasyahhudil awwali wa du'a fihi. Melebihkan tasyahud awal dari solawat Nabi Muhammad SAW. Itu makruh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. S-nya 2 ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Dilebihkannya wa ala ali. Itu makruh. Jadi tahiyat awal itu cukup Allahumma salli ala Muhammad atau yang pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebihkan makruh. Nanti ada yang bantah, kan baik Pak. Bukan perkara baik tak baik. Kita ikut apa yang dibimbingkan ulama kepada kita. Yang ulama itu memahami Al-Quran Sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau perkara baik, lagi baik sampai fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina, yang tidak. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Lagi baik. Jadi hati-hati. Bukan kan baik. Oh, tunggu dulu. Agama katakan apa, jemaah? Jadi, di dalam pelajaran yang didapat oleh para ulama kita, bahwa tasyahud awal panjang, arti panjang itu lebih daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makruh. Apalagi berdoa pula di tasyahud awal. Itu makruh, jemaah. Dapat paham insyaallah? Ya. Wa tarkud du'a fil akhir. Setelah tasyahud akhir itu ada doa. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu, dan seterusnya jemaah. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ana a'lamu bi, dan seterusnya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanan, seterusnya. Di situ ada perlindungan kita daripada pengaruh Dajjal. Nah, menurut sebahagian ulama, tidak berdoa setelah tasyahud akhir itu makruh. Jemaah. Jadi sebaiknya kalau hafal kita bacakan, kecuali imam. Karena itu kan mengambil waktu makmum. Maka kalau imam baca itu, dia mesti dapat izin daripada makmum. Kalau tidak, tak bisa. Ini harap dipahamkan. Jadi menurut sebahagian para ulama, tidak membaca doa itu setelah tahiyat akhir atau tasyahud akhir makruh. Sampai ada ketika selesai solat anaknya, dia tanya, kau baca doa itu tadi? Tidak, katanya. Ulang solat kau balik. Sampai begitu. Jemaah. Kesannya seakan-akan itu kalau tak dibaca solat tidak sah. Padahal menunjukkan penting saja. Makanya sebahagian ulama katakan kalau tak baca doa itu setelah solat, setelah tahiyat akhir, makruh. Ya. Makruh berikutnya, wa muqanatul imam fi af'alis shalah. Serentak perbuatan kita dengan imam, itu makruh. Mestinya imam rukuk, mestinya kita rukuk setelah imam rukuk. Kita rukuk setelah imam rukuk, jamaah. Ya, itu paling bagus. Jadi yang terbaik, ini sama kita berdiri, rukuk dulu dia. Baru kita rukuk. Bangkit dulu dia i'tidal, baru kita i'tidal. Sempurna dulu dia sujud, baru kita sujud. Itu paling baik. Kalau serentak, makruh. Serentak.
Makruh. Jadi, tapi macam mana kalau imam baru menuju ruku, awak ikut ruku? Kan umumnya kita begitu. Dia walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah, kita udah ikut. Padahal dia belum sampai sempurna ruku. Sami Allah, kita udah ikut. Padahal dia belum sempurna berdiri. Allah, dia menuju sujud, kita ikut sujud. Padahal dia belum sempurna sujud. Sahkah solat kita? Sah. Tapi terbaikkah? Tidak. Tidak terbaik. Yang terbaik setelah dia selesai baru kita ikut. Saya ulang. Serentak perbuatan kita dengan imam makruh. Serentak perbuatan kita dengan imam makruh. Sah salat? Sah. Nah, salatnya sah. Bahwa kalau serentak itu dapat atau tidak fadilat salat berjamaah, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Khilafiyah itu kalau nanti kita dengar ustadznya mengatakan tak dapat, ya udah. So nanti ada ulama mengatakan sholat berjamaahnya dapat, yang nggak dapat 7 kalinya. Udah ya. Jadi saya menyampaikan ini supaya nanti kita ngaji di tempat lain kok lain-lain. Itu memang ada perbedaan pandangan. Seterusnya. Imam belum sampai ke rukun berikutnya, dia udah gerak. Nah, kalau tadi serentak, makruh. Imam belum sampai ke rukun berikutnya, dia udah gerak. Nah, jamaah. Dapatkah dia fadilat salat berjamaah? Kata Imam Ghazali, dapat. Kata Imam Syekh Ibnu Hajar, tak dapat. Nah, itu saya sebut tadi, khilafiyah itu jamaah. Maka yang terbaik adalah biarkan dulu imam sampai pada posisi dia. Baru kita gerak. Sebab cepat-cepat pun kita kan sholat belum habis. Jemaah. Ya, itu malah kadang-kadang ada macam mau melomba imam. Yang terbaik adalah biarkan imam dulu sempurna pada posisinya, baru kita bergerak. Ya, asik ketinggalan aja lah Pak. Memang namanya makmum mesti ketinggalan. Kalau mau keduluan, ya jadi imam. Nah, ini jamaah itu makruh, ya. Kita teruskan. Apalagi yang makruh dalam solat, jamaah. Wal jahru fi muadil israr. Mestinya sir, dia buat kuat. Nah, itu dia. Mestinya sir, pelan, dia sendiri yang dengar, tapi dia buat kuat, makruh. Contoh, salat maghrib rakaat ketiga, salat isya rakaat ketiga 4. Itu kan sir, tapi dibuatnya jahar. Atau salat zuhur asar, itu kan sir, dibuatnya jahar. Sah salatnya? Sah, tapi makruh. Kecuali Jumat. Jumat itu kan memang kuat. Wal israru fi mawadil jahri, atau sebaliknya. Nah, yang jahar dibuatnya sir. Yang jahar dibuatnya sir. Apa contoh? Subuh 2 rakaat dibuatnya sir. Maghrib 2 rakaat pertama dibuatnya sir. Isya 2 rakaat pertama dibuatnya sir. Apa pendek kata? Sir dibuat jahar, jahar dibuat sir. Makruh. Kecuali perempuan. Perempuan sholat jahar pun sir. Dia sholat jahar maghrib, nggak usah kuat. Pelan saja, macam sholat zuhur. Jamaah. Itu pula aturan fikih. Gimana kalau si perempuan sholat berjamaah jadi imam? Nah, kalau perempuan jadi imam, dia bukan di depan, tapi di tengah saf pertama. Kalau dia jadi imam, dia di tengah saf pertama.
Jamaah sejajar. Bertiga orang tuh sejajar. Bukan dia di depan, dua di belakang. Nah, ini kalau sholat jahar gimana? Kuatkanlah sebatas dengar jamaahnya. Tapi kan jarang perempuan berjamaah. Kalau dia sholat di rumah. Cuma hukum itu ada. Jamaah. Ya. Apalagi. Wal jahru khalfal imam. Jahar di belakang imam. Makanya kalau kita di belakang imam, ringkasnya jadi makmum sir. Itu aja. Jadi makmum sir. Kalau jadi makmum jahar, makruh. Itu seakan-akan kita tidak menghargai imam. Kecuali memang jenis suara kita atau pita suara kita bangsa kuat. Itu nggak bisa lah jemaah. Sepelan apapun kita tetap kuat. Orang memang pita suara kita bangsa kuat. Istilahnya mungkin pita suara kita jenis suara bass. Jadi pelan pun kuat, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi macam saya, macam kita yang mungkin jenisnya bukan bass, tak alto, tak sopran, jamaah. Maka ketika kita sholat, dia jadi makmum, walau sholat jahar, tetap sir. Kita jaharkan makruh. Dan wa yahrumul jaru insyawaz ala ghairihi. Nah, kalau suara kita kuat sampai terganggu orang lain, kalau suara kita kuat sampai terganggu orang lain, makruh. Tapi kalau sampai membingungkan orang, itu jadi haram. Jamaah. Kan suara kita kuat, jadi orang nggak nyaman, makruh. Tapi kalau gara-gara kuat suara kita sampai dia baca pun tak tentu, haram. Maka itu saya menganjurkan kepada kita. Ketika imam Allahu Akbar, kita jangan kuat-kuat. Sudah. Ini nanti setelah imam takbiratul ihram, makmum itu ada yang kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngapain? Allahu Akbar. Ngapain? Ya imam kuat, awak kuat juga lah, kata dia. Tidak, imam kuat karena ada keperluannya mengomando kita. Lah kita kuat. Slow jamaah. Nah, termasuk baca amin. Nggak perlu kuat. Sekedar lebih dari biasa saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Amin. Ngapain? Ngapain? Tidak ada ulama yang mengajarkan. Jamaah. Syiar Islam ini, Pak. Nah, itu pula nanti. Tidak begitu, jamaah. Kadang-kadang kita dalam masjid jadi nggak nyaman, berisik. Bukan anak-anak main kita tak ada masalah, jamaah. Kita ini kadang-kadang, ya. Nah. Tapi saya terangkan begini orang nggak setuju. Padahal ini mazhab Imam Syafi'i kalau pakai mazhab. Jamaah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah. Jamaah, ya. Jadi kita kalau suara kita sebenarnya pelan, tapi kita agak kuatkan sehingga terganggu kiri kanan, makruh. Gara-gara suara kita kuat bukan hanya terganggu mereka, tapi bacaan pun jadi bisa salah, haram. Hati-hati, beragama ini bukan sekemauan kita. Semua ada aturannya, ada hukumnya. Nah, berikut perkara tempat. Ya, di tempat dekat-dekat buang sampah makruh sembahyang. Di dekat-dekat
potong hewan, makruh sembahyang. Memang tempat itu untuk potong hewan. Bukan seperti kita mau Idul Adha potong di situ, bukan. Memang tempat itu potong hewan. Kita sholat di lokasi itu makruh. Kecuali disiapkan tempat sholat secara khusus. Sehingga kotor-kotor darah, bau-bau amis darah, boleh dikurangi sehingga tidak mengganggu sholat kita. Itu oke, jamaah. Ya. Sholat di tempat lalu lalang orang. Kalau ada tempat lain. Macam ini, di timur kita 2, di utara kita 1. Bisa sholat sini, tapi dekat situ dia sholat. Orang lalu lalang. Makruh dia. Berikutnya, di tempat-tempat yang mungkin jadi genangan air. Ini tak ada sama kita, jamaah. Kan? Misalkan tuh genangan air, kita sholat dekat situ. Itu bisa mengotori kita. Itu makruh. Sholat di tempat ibadah agama Yahudi atau Nasrani. Agama Yahudi namanya sinagog, Nasrani namanya gereja. Makruh di dalam itu, jamaah. Ya, kecuali tak ada tempat lain. Itu tak apa, jamaah. Ya, sholat di atas kuburan pakai lapik. Kalau tak pakai lapik, tak sah. Sebab patut diyakini kuburan-kuburan kita sudah berkali-kali digali. Jamaah. Jadi ada najis dari tubuh manusia itu. Itu hati-hati. Ya. Bagaimana sholat di masjid musola yang dekat situ ada kuburan? Makruh. Jamaah. Ya. Nanti orang soal bagaimana sholat di Masjid Nabawi. Kan ada kuburan. Saya kata masjid kuburan itu aslinya adalah rumah Rasulullah. Itu di luar Masjid Nabawi. Itu di luar Masjid Nabawi. Sebab itu rumah Rasulullah. Di kamar Aisyah itu dikebumikan. Situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi terjadi pelebaran, kesannya dia di dalam. Kesannya. Tak mungkin juga dibongkar itunya, mustahil. Ya. Secara hasrat nurani kita tak mungkin dibongkar. Maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah sama sekali. Maka sebaiknya, mana tahu satu masa ada pemikiran warga, kalau mau buat kompleks kuburan, tak usahlah di situ. Tinggal lagi. Kalau toh misal kata lokasi yang di utara atau timur laut lah itu, di timur laut kita mau dibuat kuburan misal kata, supaya tidak kena makruh, dibuat dinding pembatas. Jadi bukan sekedar macam tembok yang ada sekarang itu lebih kurang 1 meter, tinggikanlah. Jadi kuburan itu sudah di luar daripada masjid. Ya, ya. Oke lah kalau macam dulu 1-2 kuburan di lingkungan masjid. Tapi sekarang saya perhatikan ada masjid dikelilingi oleh kuburan. Jadi tempat parkir jenazah. Kesudahan orang sholat, mobil keretanya parkir di mana? Itu desain masjid kita harus diperhatikan, jemaah. Mana tahu nanti akan datang. Jadi supaya kita tidak masuk ranah khilafiyah itu, temboknya itu ditinggikan. Jadi betul-betul dia di luar. Itu supaya keluar dari khilafiyah. Ya. Sholat di kamar mandi. Macam mana sholat di kamar mandi? Kita nggak ada. Spa maksudnya. Spa itu bahagian dari peradaban Islam, jamaah. Jadi itu ada pemandian umum. Ramai situ laki-laki, perempuan. Ada tempat ganti pakaiannya, mandi di situ. Ada air panas. Jadi spa itu bukan dari barat. Asalnya dari Islam. Jamaah. Nah, rupanya di situ kita sholat. Itu sulit menjaga najisnya. Sulit menjaga dari ramai orang. Kecuali macam tadi. Dibuat musola secara khusus yang dijamin kebersihannya. Itu insya Allah hilang makruhnya. Jamaah. Ya. Ini harap difahamkan.
di atap Ka'bah. Ini tak saya ceritakan, ya, karena payah sholat di atas Ka'bah itu mesti dapat izin khusus daripada kerajaan. Sholat pakai pakaian yang ada gambar-gambar yang membuat orang lalai. Misalkan sholat pakai baju kaos, tulisannya apa kau tengok-tengok, ya kan? Ngeri juga awak, jemaah. Awak sedang nengok, apa kau tengok-tengok? Ada tuh. Kita, wah, apa kau? Jadi usahakan kalau bisa polos, kalau bisa. Karena belum tentu juga ada gambar-gambar membuat orang lalai, belum tentu. Belum tentu. Ya? Cuma kalau itu membuat lalai jadi makruh. Sholat menutup wajah. Kalau perempuan pakai cadar, laki-laki pakai masker. Makruh, kecuali ada perlu. Macam kemarin kita disuruh pemerintah pakai masker, tak apa-apa sholat, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada perlu, misal ini serban dia, si laki-laki tutup begini. Itu makruh. Perempuan makruh, jamaah. Ketika sangat ngantuk, makruh sholat. Makanya kalau lapar, makan. Capek, tidur dulu, istirahat dulu. Ngantuk, tidur. Oh, ini mau ngambil fadilat awal waktu, Pak. Ngantuk-ngantuk saya datang. Tidak, agama kata tidak. Ngantuk, tidur. Jemaah. Dengan keyakinan, sebelum habis waktu kita bangun. Jemaah. Ini hati-hati ya. Ini dulu ngaji kita malam hari ini. Selepas ini kalau ada soal jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.